kepada Allah dengan yafrah, senang. Qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falyafrahu. Terus disuruh kita senang. Sering ucap alhamdulillah. Orang sering katakan alhamdulillah ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang kemungkinan besar dia bakal ke surga di akhirat nanti, amin. Yang sering ucap alhamdulillah. Diriwayatkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, bahwasanya satu orang dia selalu mengatakan alhamdulillah. Tapi aneh, malaikat Jibril heran, kenapa Allah tulis dia bakalan ke neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang penuh kebahagiaan ini, dalam suatu perkumpulan silaturahim dalam rangka halal bihalal, yakni memperingati Syawal, 1 Syawal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahannya selalu. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dia Nabi rahmah, yang dilihat Rasulullah suatu kebaikan yang menjadi doa Nabi kepada antum-antumah insyaallah, yang menjadikan kebaikan yang dilihat Rasulullah, apa-apa yang diridha Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Mudah-mudahan ini acara minal makbul, yang mana Nabi SAW senang nyenangkan Rasulullah, berarti insyaallah nyenengin Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Haji Anas, mataan Allah betul hati, Allah panjangkan umur, Allah syafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antuman semua keluarga besar daripada Ibu Eri binti Haji Udus Salam, mudah-mudahan sehat semua, digabul hajat, panjang umur. Dan keluarga besar daripada Bapak Haji Nipan bin Sontok, mudah-mudahan sehat semua, digabul hajat, panjang umur. Dan
di sehat afiatan badan yang dikatakan manusia di bulan Syawal ini kembali fitri, ya sehat afiat, senang sesenang-senangnya senang, silaturahim yang dikatakan penuh dengan sayang, ya kasih sayang, senang. Orang harus senang, kenapa? Karena kesenangan ini ridha Allah, kesusahan ini gangguan. Orang kalau senang ya dunia insyaallah tanda senang di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah dikatakan. Dunia ini bagaimana akhirat, seperti itu dunia. Ini acara halal bihalal. Halal bihalal keluarga besar daripada Ibu Eri binti Haji Urusalam dan Bapak Haji Nipan bin Sontok. Ini acara berkah, insyaallah berkah. Ini acara manfaat, insyaallah menjadi kesenangan hati, nyenangkan hati antum-antumah semua daripada keluarga besar. Nyenangkan yang sudah-sudah. Bertempat di Masjid Taklim Darussalam. Hari Ahad, ya hari Ahad ini pagi tanggal 20 April 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Fatashkur lillah dikatakan, disuruh kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan membuat tasyakuran seperti ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah an Abi Qatadah qol qultu li Anas akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah. Bersabda Nabi daripada Anas bin Malik, na'am. Abu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah di zaman Nabi ada musafahat, salam-salaman? Dijawab Anas bin Malik, na'am, iya Nabi ngerjakan salaman. Hadis sahih Bukhari Muslim dalam kitab Ajami'us Sahih. Bersyukur dengan mengadakan tasyakuran ini kesenangan, bukan kesusahan. Karena kalau susah ini kufur. Tahadus binikmah, senang. Kenapa? Karena kalau orang dia senang, berarti Allah memberikan rezeki hati senang. Wa mal hayatu dunia ila mata'ul ghurur. Harta, kekayaan dunia. Lu harta, kekayaan dunia lu. Harta apa segala macam. Hayatu dunia dan kehidupan di dunia. Apa segala macam pakaian, sandang, pangan, papan, apa yang dipakai, diri yang sehatnya apa segala macam. Mata al-ghurur dikatakan nipu. Jadi di dunia fatashkurillah, disuruh bersyukur kepada Allah dengan yafrah, senang. Qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falyafrahu. Terus disuruh kita senang. Sering ucap alhamdulillah. Orang sering katakan alhamdulillah ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang kemungkinan besar dia bakal ke surga di akhirat nanti, amin. Yang sering ucap alhamdulillah. Diriwayatkan dalam kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, bahwasanya satu orang dia selalu mengatakan alhamdulillah. Tapi aneh, malaikat Jibril heran, kenapa Allah tulis dia bakalan ke neraka. Setahu malaikat Jibril orang ini soleh, tapi punya kebiasaan orang ini mengucap alhamdulillah, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu penasaran, Sayyidina Jibril alaihissalam dia turun, dia temui orang itu. Dilihat, wahai fulan, wahai seorang laki-laki, bukan perempuan. Yang perempuan jangan salah paham, ini laki-laki bukan perempuan. Memang perempuan jarang diceritain, Nabi juga laki. Nah, jadi memang perempuan begitu. Nah, terus akhirnya ditanya, fulan,
kau ini aneh, kau soleh, kau nggak ibadah, tapi kenapa kok kau ini tertulis ahli nar, bakal ke neraka? Yang dikatakan orang itu alhamdulillah, Allah masih memperhatikan. Maka Jibril bingung, begitu dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, nama fulan itu sudah Allah rubah menjadi ahli jannah. Alhamdulillah, kesenangan yang dilihat Allah, ridha Allah. Silaturahim dikatakan tawil umur, manjangkan umur, bukan silaturahmi, silaturahim. Silah itu sambungan, rahim itu sayang. Jadi memang Nabi Muhammad luar biasa. Orang dipandang Nabi belum diberi apa-apa, dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia aku Nabi, dia aku Rasulullah. Dikatakan Nabi, man ahya sunati, siapa menghidupkan sunnah Rasulullah, termasuk berkumpul seperti ini ya, karena dibaca zikir tahlil. Dibaca zikir tahlil menandakan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la ilaha illallah. Zikir tahlil la ilaha illallah. Zikir tahlil itu la ilaha illallah. Zikir tahlil itu Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, dikatakan fakat ahabbani, dikatakan Rasulullah hidupkan sunnah Nabi Muhammad, berkumpul seperti zikir tahlil dengan apa segala macam, makan ini nanti makanan itu tuh berkah, makanan itu. Makanan ini bukan masalah diganti apa segala macam, bukan, tapi Allah menjadikan kesenangan. Yafrah, senang ini enggak bisa dibayar dengan apapun. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur, dikatakan harta dan kehidupan dunia itu hanya nipu. Mufasir di sana mengartikan mata'ul ghurur itu khoda, diartikan nipu. Orang ngerti nikmat yang Allah berikan selalu dipandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa nih musuh-musuhan, wah rame dah, musuh-musuhan apa segala macam, ribut-ributan, tawur-tawuran, nah serem, nah nggak enak, nggak asik apa senang apa ketemu ya, ketemu penakan apa segala macam, berkah, silaturahim, manjangkan umur. Jadi umur kita panjang semua. Wah, kita umur ini hari ini Habib datang ke sini berkah, jadi kecepretan panjang umur, amin. Iya, karena dikatakan hakul yakin, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan termaktub, dan itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa yang Allah atur, din agama yang menjadikan kita ini senang. Gul bifadlillah, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang musuhan ya, 3 hari ini kalau enggak adem nih udah dilaknat, naudzubillah min zalik. Harus marah orang langsung diredem, ngelus dada, sabar. Watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr, membedakan antara orang iman, orang kafir. Kalau orang iman dia punya hati sabar, asadrun jamil, hatinya dada orang ini indah, luar biasa. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Menjadi orang yang selalu mengingat Allah, ahli ibadah, karena huwa minas sabirin, karena orang ini sabar. Ini hanya perempuan, yang sabar perempuan, luar biasa. Wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Perempuan sabar, punya laki ya, dia punya bini lagi. Lelaki menikah 2, menikah 3, wah luar biasa, sabar ya, karena sabar. Ya, tapi ya jarang-jarang yang bisa sabar sampai begitu, itu luar biasa. Ini perempuan yang setengah malaikat, luar biasa, masya Allah. Tapi ya susah, barang susah ini jarang-jarang. Dicari di mana ya mungkin nggak ada, ya susah. Barang susah nggak usah cari-cari, ribet. Barang susah dicari, ya susah. Barang susah nggak pengen dipikirin. Nah, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Punya bini 2, punya bini 3, nggak bisa adil, khusrin, mendapatkan kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang bawa iman. Wa iman istiqomah. Yo, istiqomah ini apa? Khairu min alfi karamah, lebih bagus daripada pemberian Allah segala macam. Setia, sakinah, mawaddah, warahmah, dikatakan senang. Wah, itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang jurukan. Terus begitu, kenapa orang dia nggak boleh marah, harus sabar? Karena akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kala,
akan melihat wajh Allah. Tawajuh ilallah akan mempertanggungjawabkan amal selama kita di dunia. Senang orang yang pandai bersyukur kepada Allah, selalu dia senang, nggak pernah dia susah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulil haqq walau kana murran. Apa yang menyenangkan seseorang itu karena orang ini selalu senang. Jadi kalau orang ditanya sesaat di alam barzah, man rabbuka? Allahu rabbi. Kaza wa kaza, ikuti apa yang ditata alim ulama supaya nanti lidah di sana bisa mengucap kama tazintu, dan kala Rasulullah seperti mana kita di sini dunia mazraatul akhirah, nanti di akhirat begitu biasa ibadah, senang, nggak pernah nyusah, selalu berbuat amal-amal yang baik, nggak pernah ngurang-ngurangin keburukan, nambahin kebaikan. Di dunia ini iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan dibalik, jangan perbuatan baik diiringi dengan perbuatan buruk. Gampang, nggak susah. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Lah kenapa kok bisa kita punya perbuatan buruk, Habib? Mahalul khata' wa nisyan, asar yang ditinggalkan Rasulullah. Kita punya afat, umat itu nggak maksum, yang maksum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Nah, kita tuh punya afat, punya asar kebaikan, punya afat yang ditinggalkan. Begitu di akhirat senang atau bagaimana susah, tergantung bagaimana asar yang kita tinggalkan selama di dunia. Di antaranya birrul walidain, taat kepada orang tua. Orang tua ngandung, wahnan al-wahnin, terus ngelahirin. Terus menikah itu cari perempuan yang subur, yang gampang dia punya keturunan. Wah, itu bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala lillahi taala. Terus bercerai karena mati, udah nggak usah cari-cari. Cerai karena mati. Nah, itu sakinah mawaddah warahmah, setia sepanjang zaman seumur hidup sampai di surga. Terus di surga apa yang dikerjakan di surga? Di surga udah makan segala macam enak-enak, senang. Fabidzalika falyafrahu. Kenapa selama di dunia? Karena fulan-fulanah itu, laki perempuan itu soleh solehah, nggak pernah nyusahkan diri, nggak pernah memberatkan hidup dibuat enteng. Sesuatu yang berat karena diri kita buat sendiri. Orang yang selalu meminta kepada Allah akan menjadi orang yang pandai bersyukur dan istiqomah. Orang itu akan terus-terusan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya zahiriyah ataupun sifatnya enggak kelihatan. Min ghairi tahsib dikatakan. Terus selama hidup, kenapa dikatakan Syawal ini? Karena kemarin sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini memang menjadikan orang antum-antumani kita nih jadi lebih spesial di bulan Syawal. Kalau sama ya keterlaluan, maksud setiap tahun sama begitu mulu ya. Nah, itulah harus ada perubahan di Syawal. Kenapa? Karena nanti saat ini baru kekal di akhirat. Kalau di dunia fana. Dunia itu nggak bisa kita tambah mundur, tapi harus maju. Karena ridhallah firdzul walidain, sesaat kita akan menjadi orang tua pula, kita akan ditinggal orang tua, kita akan meninggalkan anak-anak kita akan meninggalkan cucu-cucu, terus sampai yaumil kiamah. Mudah-mudahan ya kita banyak keturunan, soleh, soleha, senang. Wah, itu luar biasa. Sabar, kesabaran yang membuat seorang itu mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nadrah, akan mendapatkan ridha, akan mendapatkan jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu yang terbaik. Kepengenan kita nih nggak bisa ngelawan kehendaknya Allah. Itu rukun iman, bisa kafir kalau nggak nurut. Bagaimana Allah tentukan? Kita tinggal ngikuti aturan, tuntunan Al-Quran, tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk kita ngerti apa yang baik, untuk menjadikan kita baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata seorang Ramadan nggak dapat hasil, Syawal nggak dapat hasil, udah nggak ngerti.
Nggak ngerti model apa ini ya. Doakan orang tuanya insya Allah jadi anak soleh soleha. Itu kenapa? Karena sabar. Orang yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang huwa minas sabirin, orang yang dia tergolong daripada golongan orang-orang yang di hatinya ada keindahan, ya bukan keburukan. Dikatakan manusia akan ketemu ajal husnul khotimah karena selama dunia selalu berhusnudzon, bersangka baik. Nah, ini bulan Syawal ya, kembali fitri, jadi bersih lagi. Terus mulai kotor lagi nanti. Oh, terus Dzulqa'dah, bulan kecepit. Dzulhijjah, lebaran besar. Terus seperti itu. Nanti ketemu Syawal lagi. Nah, itulah dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikepengen Nabi, apa yang diinginkan Rasulullah, Allah berikan. Kenapa? Karena Nabi, takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Andai hasil selama Ramadan yang dikerjakan orang-orang soleh dari mulai berapa bulan sebelum Ramadan, ditunggu Ramadan. Begitu kelar Ramadan, sedih ketinggalan Ramadan, kehilangan Ramadan. Itu luar biasa. Nah, berharap untuk mendapatkan itu dengan apa? Sabar. Jadi sabar ini yang jadikan orang punya anak soleh, punya keturunan soleh, yang jadikan orang itu dia hasil punya rezeki halalan tayyiban wa mubarakan. Berkah ini banyak, katsir min mal, banyak daripada harta. Karena apa? Karena dia sabar. Kalau nggak sabar, nggak mungkin orang punya apa-apa, nggak bakal punya apa-apa karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi yang jauh dari Allah, yang dia nggak punya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang ngatur hidup kita. Kalau kita berserah kepada Allah, apa yang kita jalani akan Allah berikan jalan, akan Allah berikan kemenangan, akan Allah berikan rusyud. Allahumma ja'alna min amrina rasyada. Ya Allah, apa petunjuk jalanku? Jalan yang Kau berikan itu iya, Allah menangkan, Allah benarkan. Begitu. Min amrina rasyada. Allah beri rusyud, Allah beri kemenangan. Apa nih di zaman perang tahun 1945, di zaman sekarang, di zaman tahun 2025, nikmat yang Allah berikan ya, masih ada, kita sampai sekarang nih masih hidup, masih diberi sehat, masih diberi senang, masih berasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan nikmat yang terus setiap waktu harus wajib disyukuri. Kalau kita enggak harus nikmat, kita kufur nikmat. Dikatakan andai kata tahun depan, Ramadan tahun depan gak ketemu lagi, fulan gak lihat Ramadan tahun depan, itu yang dibilang Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, seperti itu Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu memikirkan apa-apa yang disifati, apa-apa yang ini yang husnudzan, nah ini yang dikatakan taharus binikmah, orang yang punya pikiran baik. Dikatakan guru Habib Kiai Humaid di Magelang, Jawa Tengah, sampai apa? Kalau kita diam merenung termasuk kufur nikmah. Hati-hati. Ya, wa mal hadna il mata'ul ghurur. Dunia ini nipu. Ya, dunia ini nipu. Kalau kita hidup di dunia ingat akan mati. Mazra'atul akhirah. Dunia ini kendaraan. Dunia ini ladang untuk kita tanam. Udah mulai Sya'ban, waktu itu banyak salawat. Ramadan berhenti makan minum. Syawal dapat hasil. Terus setiap waktu istiqamah. Khairu min alfi karamah. Lebih bagus daripada banyak kekaromahan dari Allah. Karomah ini yang sifatnya luar biasa ya, tapi lebih afdal, lebih bagus istiqamah. Salat terus senyum, senang. Nah, itu yang susah didapatkan kita. Cuman kadang kita ini nganggap gampang. Nah, jadi orang kadang susah. Nah, orang susahnya hati-hati, nggak boleh. Orang harus senang. Kenapa? Karena kesenangan ini tanda orang itu mendapat ridha Allah. Senang, jadi orang senang. Ya, senang baca tahlil. Baca tahlil tadi Masya Allah, ya, zikir tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tahmid, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tahmid. Nah, orang terus nanti begitu akhir hayat ini ajal. Ya, begitu ajal. Panjang umur, berarti nanti ajal lama, mati masih lama. Begitu. Kalau orang nunggu ajal, ini kufur nikmah. Orang enggak bersyukur kepada Allah, tapi meminta kepada Allah panjang umur, kuat hati, segala macam jalan hidup
Allah yakin Allah akan memberikan kesenangan. Wah, ini orang taharus bin nikmah, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini majma'atul khair, perkumpulan yang baik yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan Allah tambahkan kebaikan. Apa yang buruk Allah hilangkan. Allah beri antum-antumah semua keluarga besar daripada Ibu Eri binti Haji Udus Salam dan keluarga besar Bapak Haji Nipan bin Sontok, mudah-mudahan digobul hajat, disenengin dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah walafu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.